Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pada semuanya, ternyata hasil rekaman saya tidak ada suaranya karena ketika di awal saya berinisiatif ingin merekam, ternyata saya lupa men-setting audionya gara-gara saya sedang gangguan pencernaan atau agak sedikit kebelet ya. Tapi ya daripada tidak sama sekali, jadi saya coba sedikit merangkum beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Acu di hari ini atau tadi pagi. Ya, seperti yang bisa kita lihat ini adalah surat keterangan rapot yang digunakan untuk PPDB jalur zonasi. Ya, jadi formatnya harus seperti ini. Tidak bisa dengan format yang lain, harus sama sesuai dengan format yang seperti ini yang sudah diedarkan. Dan juga adapun nilai yang di-input ataupun tertera pada surat keterangan ini adalah hanya nilai pengetahuan saja, begitu kata Pak Acu. Hanya nilai pengetahuan saja tanpa dirata-ratakan atau digabung dengan nilai keterampilan. Hanya nilai pengetahuan saja. Seperti itu. Dan untuk penulisannya adalah dibubuhi dengan 2 digit di belakang koma seperti tertera seperti ini ya. Begitu kata Pak Acu. Jadi untuk jalur prestasi akademik, dokumen yang diupload itu bukan rapotnya, tapi cukup menggunakan surat keterangan nilai rata-rata raport ini. Di samping surat kelulusan dan beberapa dokumen lainnya. Di sini juga Pak Acu sempat menjelaskan kalau tidak salah mengenai jalur afirmasi, baik itu siswa tidak mampu ataupun ya, dari siswa tidak mampu, baik itu menggunakan KIP atau KIS, mungkin itu jika memang tidak ada kartunya, katanya silahkan dicek di dinas terkait. Jika memang tercatat di sana bisa di print out bukti ketercatatannya, mungkin ya seperti itu kurang lebih. Dan kalau tidak salah juga nanti dicek untuk pembiayaannya itu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua murid yang harus ditandatangani dan pastinya nanti diupload, yang menyatakan berarti semua berkas dan data yang di input atau diupload itu adalah memang data yang sebenarnya dan sesuai ya, tidak mengada-ada. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah situs demo untuk kita bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita mendaftar secara sebenar-benarnya nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kita bisa mempelajarinya terlebih dahulu untuk daftar menggunakan situs demo ini, yaitu depok.demo.siap-ppdb.com. Ya, kita akan coba untuk prestasi akademik nilai raport. Nah, kita kemudian daftar. Selanjutnya yang kita gunakan saat ini untuk tahun ini kita menggunakan NISN ya. Tidak lagi menggunakan token seperti tahun sebelumnya. Kemudian pilih dalam kota, sekolah asal dalam kota jika memang sekolahnya berasal dari dalam kota Depok. Kemudian untuk jenis lulusan yaitu reguler dan untuk tahun lulusnya 2021. Dan kita masukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Ini sesuai dengan yang tampil ya. Kalau di sini 6663. Sedangkan jika sekolah itu berada di luar kota Depok, sedangkan kita berada di luar kota Depok, berarti kita pilih luar kota. Selanjutnya kita misalkan untuk provinsi sekolahnya itu di DKI Jakarta, kemudian untuk kabupatennya Jakarta Selatan. Selanjutnya sama. Nah, kita masukkan kode keamanannya 6663 untuk di sini yang tampil. Nah, ini jika pendaftaran ketika sekolah asalnya dari dalam kota, maka sudah tertera identitas atau biodata siswa, mulai dari nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Kemudian tinggal kita mengisikan alamat siswanya. Nah, ada di mana alamat siswanya? Misalnya Jalan Raya Kalimulia, Gang Majelis RT 4 RW 2. Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalimulia RT 4 RW 2. Nick-nya dimasukkan, untuk nick ini adalah nomor yang berada di samping nama siswa. Nick siswanya, bukan nick orang tuanya. Dan nick itu bukan nomor yang ada di atas kakak itu, bukan ya. Untuk nomor yang ada di atas kakak itu adalah, yang di bagian atas, itu adalah nomor kartu keluarga. Kemudian nomor telepon kita isikan, nomor telepon orang tua agar nanti bisa dihubungi oleh pihak sekolah yang dituju. Kemudian nomor kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga ini barulah itu yang ada di bagian atas kartu keluarga. Selanjutnya nilai rata-rata raportnya kita masukkan yang sesuai dengan yang tadi ada di surat keterangan rata-rata raport. Sini misalkan 95,45. Nah, kemudian kita pilih lanjutkan. Setelah itu kita akan mengunggah atau mengupload berkas yang diperlukan. Di sini ada kartu keluarga asli, maksimal ukurannya 1 MB, kemudian surat keterangan lulus juga yang asli, dan surat keterangan nilai atau raport 5 semester terakhir, maksimal ukuran juga sama 1 MB. Nah, jadi berbeda antara surat keterangan lulus dan surat keterangan nilai raport. Untuk surat keterangan nilai raport, seperti tadi disebutkan, itu hanya nilai pengetahuan saja. Mulai dari kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6. Oke, kita coba dulu ini. Untuk filenya kita sembarang saja dulu ya, karena ini merupakan demo. Kemudian lanjutkan. Dan di sini kita bisa memilih sekolah, memilih satu sekolah saja. Pilihannya bebas sesuai yang diinginkan. Misalkan SMP 6 Depok kita pilih. Lanjutkan. Nah, ini tampilan selanjutnya. Ini tadi berkas yang kita upload. Kemudian checklist atau centang setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian lanjutkan. Lalu cetak bukti ajuan pendaftaran. Ini real time, bisa dicetak kapan saja katanya. Kemudian kita coba untuk yang jalur zonasi. Kita daftar. Kemudian kita masukkan lagi ini SN siswanya. Pilih dalam kota, reguler, kemudian tahun lulusnya 2021. Untuk kode keamanannya kita masukkan lagi. Di sini 6511. Lanjutkan. Nah, biodatanya sudah ada. Alamat siswanya kita ketik lagi. Nama dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian RT dan RW. Nah, di sini untuk menginput titik koordinat,
kita akan menggunakan bantuan dari Google Maps ya. Jadi tinggal klik di sini, di tab di sampingnya. Nah, kita inputkan Jalan Kalimulia Gang Majelis. Karena Kalimulia terlalu luas, maka kita coba ditambahkan dengan Jalan Majelis Kalimulia Kota Depok. Nah, di sini. Ini Jalan Majelis. Nah, Jalan Majelis juga. Nah, Jalan Majelis itu sendiri pastinya cukup luas juga ya, dan kita harus menentukan di sini di mana rumah kita. Nah, bila sudah ketemu rumah kita, nah kita langsung klik saja di lokasi rumah kita. Klik. Nah, nanti di bawah sini akan muncul seperti ini dan tinggal kita copy koordinatnya. Lalu kita paste atau kita paste atau kita tempel di sini di tempat pencarian titik koordinat di website PPDB ini. Lalu cari lokasi. Nah, ini bisa kita perbesar. Nah, sama ya. Sesuai. Kemudian kita masukkan nick siswanya, kemudian nomor telepon atau HP orang tua yang bisa dihubungi, kemudian nomor kartu keluarga. Lanjutkan. Nah, di sini juga kita akan mengupload atau mengunggah surat keterangan lulus. Nah, kalau untuk yang sistem zonasi hanya surat keterangan lulus saja. Kemudian kartu keluarga, dan pastinya nanti ada pilihan untuk mengupload atau mengunggah surat pernyataan atau pertanggungjawaban mutlak tadi. Nah, karena ini situs demo jadi belum muncul, tapi nanti di situs yang aslinya yang akan digunakan untuk pendaftaran nanti akan ada pilihan tersebut atau menu tersebut. Nah, pilih atau tambah sekolah. Nah, di sini silahkan memilih salah satu sekolah yang ada pada pilihan sekolah di sini. Nah, di situ juga tertera untuk jarak atau radiusnya itu berapa meter. Nah, maka yang dipilih untuk peluang yang lebih besar tentunya dipilih yang jaraknya paling dekat. Nah, di sini ada SMP 1 Depok, jaraknya 3 km, 3,6 km, kemudian SMP 2, 4 km. Nah, untuk yang terdekat sepertinya SMP 6 Depok, yaitu cuma 800 meter, ya, kurang lebih. Nah, untuk itu yang dipilih adalah SMP 6 Depok. Lanjutkan. Nah, ini dia jaraknya yang dihitung adalah tarik garis lurus ya. Jadi tidak berdasarkan jalan akses ke sekolahnya, tapi ditarik garis lurus. Jadi meskipun perjalanan ke sekolah jauh, tapi kalau sebetulnya jika ditarik garis lurus itu jaraknya dekat, maka yang dihitung adalah jarak tarik garis lurusnya itu. Klik setuju dengan pernyataan di atas, lalu lanjutkan. Dan cetak bukti ajuan pendaftaran. Untuk keluarga ekonomi tidak mampu, misalkan kita coba daftar. Sama menggunakan NISN. Kita input NISN-nya dalam kota misalnya dari reguler kemudian 2021. Untuk kode keamanannya disesuaikan. Lanjutkan. Selanjutnya kita ketik lagi alamat siswa, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan selanjutnya pun hampir sama, kurang lebih sama seperti pada jalur zonasi tadi. Untuk prestasi akademik piagam, daftar. Kemudian input NISN-nya dalam kuota reguler tahun 2021. Kode keamanannya disesuaikan. Lanjutkan. Lanjutkan. Kemudian input lagi alamat siswanya seperti itu. Kemudian pilih kecamatan, kelurahan, RT, RW.
Nik, nomor telepon, dan nomor kartu keluarga, lanjutkan. Nah, seperti ini. Untuk unggah berkasnya, di sini yang diperlukan adalah surat keterangan lulus, kemudian kartu keluarga asli maksimal ukuran 1 MB ya pasti. Kemudian sertifikat atau piagam prestasi yang aslinya, bukan atau tidak perlu dilegalisir, tapi cukup dengan yang aslinya saja di-scan dan di-upload di sini. Kemudian surat pernyataan dari kepala sekolah asal tentang kebenaran sertifikat atau piagam. Ini sepertinya dibubuhi materai ya. Kita coba-coba aja. Maksudnya dengan menggunakan dokumen yang asal saja. Karena ini masih bersifat demo. Lalu lanjutkan. Nah, pilih sekolahnya. Satu sekolah yang dituju. Nah, untuk jalur prestasi itu bebas ya, tidak tergantung dari apakah harus satu kelurahan atau satu kecamatan, tidak, tapi lintas kecamatan, lintas kelurahan boleh memilih sekolah yang diinginkan. Misalnya SMP Negeri 1 Depok, kemudian kita lanjutkan. Setuju dengan pernyataan di atas, lanjutkan, lalu cetak bukti ajuan pendaftaran. Selanjutnya sama kurang lebih seperti jalur-jalur yang lainnya. Nah, selanjutnya di beberapa sesi tanya jawab itu dijelaskan ataupun sempat ditanyakan dan dijawab mengenai token yang biasa digunakan untuk PPDB pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak digunakan lagi, tidak ada lagi pra-pendaftaran, tapi langsung menggunakan NISN. Untuk pendaftaran PPDB-nya menggunakan NISN. Kemudian salah satu pertanyaan tentang surat domisili. Surat domisili secara umum tidak lagi digunakan, tapi ada surat domisili yang diperbolehkan dengan kondisi tertentu, yaitu jika anak yang bersekolah di kota Depok ini sudah lebih dari 1 tahun dititipkan di neneknya misalnya, yang neneknya itu berdomisili di kota Depok tentunya, sedangkan orang tuanya sendiri berdomisili di luar kota Depok. Nah, itu yang boleh dibuatkan surat domisili. Tetapi jika ortunya berdomisili di kota Depok juga, berdomisili di kota Depok, namun kakaknya masih kakak luar Depok, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan surat domisili. Jadi kondisinya yang diperbolehkan adalah jika orang tuanya berdomisili di luar kota Depok, sedangkan anaknya dititipkan di neneknya atau di kakeknya yang berada di dalam kota Depok untuk bersekolah di sekolah yang ada di kota Depok, dan itu kondisinya lebih dari 1 tahun. Nah, nanti yang diupload adalah surat keterangan domisili RT RW dan juga kakak orang tua dan kakek neneknya. Itu kurang lebih untuk permasalahan surat domisili, kalau tidak salah seperti itu. Jika ada yang salah boleh dikoreksi di kolom komentar barangkali. Kemudian selanjutnya terkait dengan kakak yang dipakai. Untuk kakak yang dipakai dijelaskan kemarin kurang lebih adalah kakak yang dipakai adalah kakak di atas 1 tahun. Jadi titik koordinat yang digunakan itu juga sesuai dengan alamat kakak yang di atas 1 tahun. Artinya jika ada siswa atau orang tua yang kurang lebih tahun lalu kakaknya
adalah kakak pancoran Mas, kemudian 5 bulan yang lalu mengupdate kakaknya menjadi kakak Kecamatan Cilodong misalnya, maka yang digunakan adalah kakak ketika dia 1 tahun yang lalu, yaitu kakak pancoran Mas. Kurang lebih seperti itu ya. Silahkan dikoreksi juga jika ada dari teman-teman ada yang kemarin ikut Zoom merasa ada keterangan ini kurang tepat, silahkan dikoreksi. Selanjutnya untuk PTK sendiri untuk anak guru yang diperkenankan ataupun yang boleh mengikuti jalur afirmasi anak guru ya, itu guru yang tugas mengajar di Depoknya itu lebih dari 1 tahun dan domisili kakaknya juga kakak Depok. Itu disertakan dengan surat keterangan kepala sekolah. Kemudian untuk titik koordinat, kesesuaian titik koordinat nanti diverifikasi oleh pihak sekolah yang dituju secara langsung saat daftar online. Jadi bisa dicek keterangan penolakannya jika memang nanti ditolak, jika mungkin tidak sesuai dengan alamat yang di kakak mungkin ya, jika titik koordinatnya mungkin terlihat tidak sesuai dengan alamat yang ada di kakak. Misalkan di titik koordinatnya dia ada di Jalan BBM Kecamatan Cilodong mungkin, tetapi pada kakaknya sendiri itu ada di Kecamatan Sukmajaya, berarti ada ketidaksesuaian. Nah, itu nanti akan diverifikasi oleh pihak sekolah yang dituju, begitu katanya. Nah, nanti itu bisa dicek juga oleh pendaftar. Apa sebab dari ditolaknya pendaftaran tersebut. Dan untuk titik koordinat tidak menggunakan survei camp sebagaimana beberapa kabar yang beredar sebelumnya, tapi cukup menggunakan bantuan dari Google Maps seperti dijelaskan pada simulasi tadi. Kemudian untuk surat keterangan rata-rata rapot, ini sudah dijelaskan sih tadi, surat keterangan rata-rata rapot hanya nilai pengetahuan saja, yaitu selama 5 semester, mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1. Formatnya juga sesuai dengan yang telah diedarkan. Untuk jalur akademik, jika tereliminasi dari satu sekolah, boleh daftar lagi ke sekolah lain selama waktu pendaftarannya masih terbuka. Nah, kemudian untuk yang inklusi, itu surat yang digunakan surat dari psikolog yang terakreditasi. Adapun surat keterangan dari sekolah itu hanya sebagai tambahan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk jalur siswa tidak mampu, ini kemarin agak sedikit kurang jelas karena banyaknya yang saling sahut-sahutan antara satu penanya dengan penanya yang lain, jadi keterangan jawabannya agak sedikit kurang jelas suaranya ya, tapi kurang lebihnya mungkin seperti ini. Jika tidak ada kartunya, kartu seperti kartu KIS atau kartu KIP-nya, itu siswa dapat segera ke dinas terkait untuk mengecek apakah siswa itu terdaftar pada program KIP atau KIS atau KIS dan lain-lain tersebut. Kemudian mencetak atau memprint bukti terdaftarnya siswa tersebut pada program pemerintah tersebut. Nah, print out itulah nanti yang diupload saat pendaftaran atau PPDB. Dan juga tambahannya kalau tidak salah itu mengecek pembayaran programnya apakah itu melalui pemerintah pusat atau daerah, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan operator yang lain yang kemarin ikut Zoom bisa menambahkan atau mengoreksi jika ada yang salah. Selanjutnya juga dijelaskan beberapa info mengenai pemekaran beberapa sekolah SMP negeri yang bisa dituju untuk pendaftaran atau untuk PPDB, itu diantaranya SMP Negeri 33 yang merupakan pemekaran dari SMP 3. Ada juga SMP Negeri 32, 31, dan 30 kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek itu SMP 30, SMP 32 untuk lokasinya ada di mana. Kalau nggak salah SMP 30, 31 itu
baru ya lokasinya, kalau nggak salah sih di sekitar Mekarjaya, dan beberapa info lainnya yang mungkin belum terangkum di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan sebagai informasi tambahan. Sekian dan terima kasih.